yang diturunkan oleh Allah kepada setiap umat itu sudah diukur dan sesuai dengan kemampuan kapasitas mereka. Jadi tidak ada kemudian misalkan sampean dibebani sebagai umat Nabi Muhammad, dibebani sholat sehari semalam 5 kali. Ini enggak mampu saya, enggak, sudah diukur dan sudah sesuai dengan kemampuan kita. Inilah bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, bentuk kelembutan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ya kita ini. Maka ya jika ingin mendapatkan itu semua, yang nomor satu ya kita berusaha untuk bagaimana kita bisa diakui oleh Nabi kita sebagai umat beliau. Karena dengan diakui itu ya, kita akan mendapatkan syafaat beliau. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Jadi kalau dari sisi lahiriahnya, dari 50 menjadi 5 itu ada perubahan. Iya, dari sisi syariatnya. Tidak dari sisi hakikatnya. Juga tidak ada perubahan dari sisi ilmu Allah. Kan dulu sudah dijelaskan bahwa seluruh iradah Allah, kehendak Allah, itu didasarkan pada ilmu Allah. Nah, gitu. Nah, ilmu dan iradah Allah, ketetapan Allah tidak berubah. Ya, memang ilmu dan iradahnya ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, di samping itu Allah berkehendak begini begitu, berbuat begini begitu. Wong itu dalam kerajaannya sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolak, menggugat. Dan itu sudah ditetapkan jauh sebelum diciptakan alam semesta ini. 50.000 tahun. Sebelum kita diciptakan, sebelum alam semesta ini ada. Kalau sudut pandang Syekh Jalaluddin Rumi, ya beliau lebih melihat bahwa pengurangan sholat dari 50 menjadi 5 itu adalah tanda betapa besarnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nah, sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad itu karena melihat Nabi Muhammad. Dan Allah Maha tahu kekuatan kita sebagai umat Muhammad. Allah tahu kalau kita dipaksa, dibebani 50 kali sehari semalam, kita nggak kuat, kita nggak mampu. Nah, dari situlah kemudian yang diinginkan oleh Allah adalah cinta umat, cinta hamba kepada Tuhannya. Agar cinta seorang hamba itu tumbuh. Tumbuhnya bukan karena beban. Mencintai Allah terus-menerus bertumbuh. Itu bukan karena dibebani. Tapi cintanya tumbuh karena kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Jadi dengan begitu 5 kali sehari semalam ini ya adalah tanda perhatian Allah ke kita. Allah memperhatikan kita. Bukan kemudian pengurangan nilai. Lah kalau 50
itu kan jauh lebih besar dari sisi pahalanya, dari sisi nilainya, secara kuantitas. Enggak. Kuantitas memang 50 dan 5 beda, tapi kualitas sama. Jadi pengurangan sholat, sungguh ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Rahmat itulah yang kemudian menutupi kelemahan, ketidakmampuan. Gini, Allah tahu bahwa kita tidak mampu jika dibebani sehari semalam 50 kali. Nah, agar tidak terlihat ketidakmampuan kita, agar tidak tampak kelemahan kita, itulah rahmat Allah yang besar atas kita. Allah tahu keterbatasan kita. Maka rahmatnya yang begitu besar ini kemudian diberikan ke kita melalui Nabi kita. Nah, kalau tahu begini itu betapa kemudian tidak berterima kasihnya kita kepada Nabi. Ya, nggak tahu diri. Allah mencurahkan sebegitu besar rahmatnya kepada kita itu karena Nabi kita. Melalui Nabi kita. Menurut Syekh Sahal At-Tustari, inti ibadah itu bukan pada banyaknya amalan, tetapi pada kualitas keikhlasan, kualitas kesungguhan, kualitas kebersihan hati, kualitas madep-mantepe, kualitas kehadiran hati, dan seterusnya. Di saat menjalankan ibadah itu. Kita berzikir sekali duduk misalkan sampai 10.000. Tapi dengan kualitas rendah. Duduk berzikirnya tidak disertai dengan adab-adab yang benar di dalam berzikir. Tidak disertakan dengan hati yang tawajuh. Ya, secara kuantitas banyak, tapi kualitas rendah. Nah, menurut Syekh Sahal At-Tustari ini, inti ibadah itu bukan pada nominal, ya, tapi pada kualitas saat menjalankan ibadah tersebut. Jadi seluruh para sufi ini sudah sepakat bahwa pengurangan sholat dari 50 menjadi 5 itu sama sekali bukan berarti ada perubahan pada kehendak Allah. Tapi memang itulah realitas, itulah hakikat yang sudah tertulis di Lauh Mahfud. Maka Syekh Ibnu Arabi, Imamus Sufiyah atau Imamul Arifin, ini berpendapat bahwa keputusan Allah adalah pancaran langsung dari ilmu azalinya yang sudah tertanam dalam takdir sebelum segala sesuatu tercipta. Pengurangan sholat ini menunjukkan manifestasi dari rahmat Allah yang telah ditentukan sejak zaman azali. Ya, ini perwujudan rahmat Allah. Kemudian peristiwa Nabi memohon, disuruh Nabi Musa memohon kepada Allah untuk minta keringanan agar dari 50 dikurangi dan seterusnya. Nah, yaitu sarana untuk
menampakkan rahmatnya Allah itu. Agar rahmat itu terlihat jelas, terasakan dengan jelas. Ya, di alam nyata ini kita harus merasakan itu, melihat itu. Ketok barangnya. Oh iya rek, asale 50 dadi 5. Loh, ini kan kelihatan nyata rahmat Allah. Seandainya kemudian sudah langsung 5. Loh, kita tidak belajar melihat bahwa tidak mampu merasakan betapa besarnya rahmat Allah atas kita sebagai umat Nabi. Jadi sholat itu yang tadi minta pengurangan terus tidak berubah. Kalau menurut saya Abdul Qadir, saya Abu Yazid, ini bukan kemudian Nabi bernegosiasi. Enggak. Kehendak manusia, siapapun dia, termasuk para nabi, ini tunduk di bawah kehendak Allah. Para nabi, para wali, semuanya mereka sudah tidak punya iradah, tidak punya kehendak. Sudah mematikan kehendak dirinya. Mereka sepenuhnya berada dalam kehendak Allah, tunduk pada kehendak Allah. Jadi dilihat dari sini, ya, Allah yang berkehendak merubah dari 50 ke 5 itu Allah. Bukan karena Nabi sampean kurangin apa Gusti seperti kita. Enggak. Allah yang memang berkehendak. Dan itu ya sekali lagi yaitu Allah ingin menampakkan sifat kasih sayangnya, sifat rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad. Dari sinilah kemudian Syekh Abu Yazid itu terus-menerus menekankan agar para salik, para penempuh jalan rohani ini berusaha untuk meleburkan kedirian dan egonya, fana. Fana terhadap kehendak Allah, mateni karepe dhewe. Kita belajar itu ya, belajar mematikan karep. Kalau sebagai anak, matikanlah karepe anak. Berlakukan karepe wong tua. Sebagai murid berusaha untuk mateni karepe murid, memberlakukan karepe guru. Apa ya karepe wong tua nang aku? Aku karep ngene, wong tuaku karep ngene. Nah, si anak jika ingin soleh, statusnya sebagai anak, harus berusaha mematikan keinginannya untuk tunduk sepenuhnya di bawah keinginan orang tua. Nah, begitu seterusnya. Jadi proses dari anak ke orang tua, kemudian dari murid ke guru, kemudian dari umat ke nabi, hingga dari hamba kepada Tuhannya. Jadi beda lagi dengan Syekh Junaid. Kalau Syekh Junaid melihat pengurangan sholat ini bukan kemudian ada keringanan dari sisi hukum. Enggak, tapi ya inilah gambaran bahwa makom perjalanan spiritual seorang salik itu semakin ringan dengan syafaat Nabi. Seorang salik, sang penempuh, seorang murid yang sotik, jika ingin
perjalanan rohaninya menjadi ringan, ini harus berkesadaran, bahkan berkeyakinan bahwa itu semua adalah barokah dan madat dari gurunya. Sebagaimana umat kepada Nabi, diringankan perjalanan spiritualnya itu karena syafaat Nabi. Kalau kemudian Nabi tidak memohon kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah, ini kita melakukan perjalanan spiritual menuju mendekat ke hadirat Allah. Sangat-sangatlah berat. Dan pasti kita tidak mampu. Menjadi ringan itu karena rahmat Allah melalui Nabi kita. Kita pun nanti di akhirat, dalam kondisi yang ya tidak bisa dibayangkan, betapa kekacauan dan lain sebagainya itu. Kita pernah dengar cerita seluruh umat kemudian lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu di kondisi di mahsyar di mana matahari diturunkan. Diturunkan itu ya sekira kemudian tidak jauh dari kepala manusia. Bisa dibayangkan matahari jauh ini aja kita dalam kondisi berapa derajat, 40 sudah panas. Ini diturunkan di atas kepala masing-masing orang. Seluruh umat kemudian lari kepada Nabi Adam, meminta agar Nabi Adam meminta syafaat, meminta keringanan kepada Allah. Nabi Adam, saya tidak bisa, saya juga punya masalah. Seluruh Nabi, akhirnya kemudian datanglah mereka semua kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Hanya Nabi yang bisa kemudian memberikan syafaat. Oleh karena itu, bentuk rasa terima kasih agar kita beroleh syafaat beliau, ya bersolawatlah kepada Nabi. Bersolawat itu tidak terbatas membaca solawat. Bersolawat itu menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Bersolawat itu menumbuhkan rasa hormat takzim kepada Nabi. Tumbuhkan rasa cinta, tumbuhkan hormat takzim kepada Nabi. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari semuanya ini adalah Allah itu penuh rahmat. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu penuh syafaat. Dan kita sebagai umat beliau ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ini harus terus kita tumbuhkan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Kasih. Nabi kita penuh syafaat. Kita penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan segala keterbatasan. Sehingga kita butuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita butuh ampunan Allah. Kita butuh syafaat Nabi. Kita butuh barokah para wali, barokah dari guru, barokah dari kedua orang tua, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurangan sholat, kalau menurut Syekh Sadzili, ini adalah simbol bahwa makom atau kedudukan spiritual seorang salik tidak ditentukan oleh kuantitas ibadah. Makom seorang salik
tidak ditentukan oleh kuantitas ibadahnya. Banyaknya puasa, banyak zikirnya, dan seterusnya. Tidak. Tapi ditentukan oleh seberapa penuh kesadaran hatinya. Seberapa langgeng zikirnya. Seberapa istiqomah ia menjaga rohaninya. Menjaga kebeningan hatinya. Nah, sholat 5 waktu itu menjadi penjaga rohani kita. Yang itu terus-menerus harus dilakukan sepanjang hari, sepanjang hayat. Dan kita tahu bahwa satu-satunya taklif, beban kewajiban, yang tidak ada syarat, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menjalankan adalah sholat. Zakat, ketika kita kaya, ketika kita memiliki sesuatu, kalau kita tidak punya apa-apa, ya tidak wajib zakat. Puasa, ketika kita sehat, ketika kita sakit parah, bahkan tidak mampu berpuasa, ya kita tidak berpuasa. Bisa diganti fidyah bagi orang yang sudah sepuh dan tidak memungkinkan secara kesehatan untuk berpuasa. Haji, apalagi, butuh biaya besar. Sholat, tidak ada alasan. Kita sehat, perintah sholat. Kita tidak mampu sholat dalam kondisi berdiri, boleh sambil duduk. Tetap diperintah sholat. Kita tidak mampu duduk, tetap diperintah sholat sambil berbaring, menghadap ke kiblat, miring kanan. Tidak mampu miring kanan, terlentang. Tidak mampu terlentang, cukup dengan isyarat kedipan mata. Nah, tidak ada alasan. Jadi dari sinilah maka menurut Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, dengan berkurangnya sholat dari 50 menjadi 5 ini berarti hubungan rohani antara hamba dengan Tuhannya berkurang. Enggak. Sekali lagi, inti sholat itu bukan pada gerakan fisik, tetapi tawajuhnya hati, hudurul qalbi ma'allah. Ada orang sholat disertai ghaflah, disertai kelalaian hatinya. Ada orang yang sholat disertai dengan yaqdah. Yaqdah itu sadar enggak, akeh gak sadari. Ada orang yang sholat disertai dengan hudurul qalbi ma'allah. Hatinya senantiasa hadir di hadapan Allah. Nah, itu minimal. Kemudian berusaha terus menaik ke sholat ma'al ghaibah. Sholat dengan lenyapnya kediriannya. Nah, itu bisa didapat atau itu diraih dengan melaksanakan sholat secara fisik. Tidak bisa kemudian fisik kita tidak sholat terus dengan hanya hudurul qalbi. Tidak bisa. Syariatnya tidak begitu. Yaitu membuat syariat sendiri. Itu bid'ah. Dalam ajaran Naqsyabandiyah, harusnya, idealnya, setiap kita menghembuskan nafas, setiap kita menghirup nafas, ya, melebu metune ambekan ini senantiasa disertai dengan kesadaran penuh kepada Allah. Melebu metune ambekan itu zikir. Kesadaran penuh itu zikir, kelanggengan zikir. Jadi sehingga dengan demikian kemudian di saat melaksanakan sholat yang secara formal 5 waktu itu, ruhnya, karena setiap keluar masuknya nafas dia senantiasa berzikir dalam keadaan berkesadaran penuh, ruhnya ini kemudian mengisi seluruh kehidupannya. Nah, jadilah kemudian ya otomatis
tubuh fisiknya diajak sholat, nambah. Jadi kalau sudut pandang Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang kita kenal sebagai salah satu wali perempuan, sufi agung, beliau menekankan bahwa inti ibadah itu adalah cinta. Jika tidak disertai dengan rasa cinta kepada yang disembah, kepada ibadah yang dilakukan itu, ya ia tidak mendapatkan apa-apa. Cinta kepada Allah itulah pusat dari seluruh ibadah. Di pengurangan sholat itu memang Allah tidak menginginkan kita terbebani. Yang Allah inginkan atas kita, ini kata Rabi'ah Al-Adawiyah, kita mendekat kepada Allah karena cinta, bukan karena beban, kewajiban. Kita mendekat kepada Allah, dominasi kita karena kita ada keperluan. Bukan karena rasa cinta kita kepada Allah. Guru kita sudah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma qarribna ilaika qurbal muhibbin la qurbal muhtajin. Ya Allah, dekatkanlah kami kepadamu seperti dekatnya mereka-mereka yang mencintaimu, seperti dekatnya para pecinta. Pecinta itu senantiasa ingin mendekat dengan kekasihnya. Bukan seperti dekatnya mereka, orang-orang yang memiliki hajat kebutuhan. Mereka-mereka yang meminta-minta sesuatu kepadamu. Ini sama dekatnya, tapi beda. Umumnya kita mendekat kepada Allah karena kita ada hajat, kita ada keperluan, ingin dituruti permintaan kita. Bukan mendekat karena cinta. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi, sholat 5 waktu dalam pandangan Rabi'ah Al-Adawiyah ini adalah undangan cinta, panggilan cinta. Beliau bukan menganggap sebagai satu beban kewajiban. Sholat itu gak dadi kewajiban, ngugurno kewajiban, bukan terbebani, bukan karena terpaksa, dan seterusnya. Tapi benar-benar sholat karena undangan cinta. Di dalam Hasyiah Alal Iqna, ini Syekh An-Nabrawi juga mengutip, hikmah diwajibkannya 50 sholat, lalu dinasah, diubah menjadi 5. Ya. Meskipun Allah telah mengetahui secara azali bahwa akhirnya akan menjadi 5, adalah untuk menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dengan diterimanya syafaat beliau meminta keringanan. Jadi, apa hikmah utama dari pengurangan sholat itu? Sekali lagi, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sebegitu tingginya makom kedudukan Nabi kita di sisi Allah. Sebegitu mulianya kedudukan beliau. Sehingga ya syafaat beliau untuk meminta keringanan sholat diterima. Di surat Yunus ayat 64, Allah berfirman,
lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ini kalau sudut pandang Syekh Jalaluddin Rumi. Ini kaitannya tidak berubahnya keputusan Allah. La tabdila li kalimatillah. Ini merupakan jaminan dari Allah bahwa segala sesuatu terjadi dalam harmoni yang sempurna. Meskipun tampak buruk di mata kita. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah atas kita, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah atas kita, baik menyangkut rizki, menyangkut bahagia sengsara, menyangkut ajal, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang terjadi dalam harmoni yang sempurna. Maka lanjutan dari ayat tersebut, wa ma ana bidzallamil lil abid. Ini juga penting. Aku Allah tidak berlaku zalim kepada hamba-hambaku. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan Allah itu mutlak dan sempurna. Dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaan Allah. Nah, kalau kita semua tahu, kalau kita tinjau dari sisi bahasa, apa sih zalim itu? Zalim itu wadu syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, Allah berfirman, "Wa ma ana bidzallamil lil abid." Aku tidak berlaku zalim pada hamba-hambaku. Artinya Allah selalu menempatkan segala sesuatu sesuai hikmahnya yang sempurna. Ini kalau dipahami, dihayati, direnungkan, ini sudah cukup. Wa ma ana bidzallamil lil abid. Oh, zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Nah, Allah menyatakan, aku gak tahu zalim, aku gak mungkin zalim. Aku tidak berlaku zalim. Ini Allah berfirman begitu. Berarti apa? Berarti Allah menempatkan segala sesuatu ini sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Yang itu semuanya sempurna. Nah, berarti kita ditakdirkan begini, begitu, kita dibegini, begitu, dan seterusnya. Ini Allah tidak zalim. Kita hanya aja yang kurang mampu memahami, kurang mampu kemudian merenungkan, mengambil hikmah, mencari hikmah di balik semua itu.